Shalom Bapak Ibu semua. Walaupun sedikit suaranya harus semangat dong. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom hari ini. Apa kabar hari ini? Baik, salah. Udah nggak boleh sekali. Luar biasa. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik ya jawabnya ya. Apa kabar hari ini? Boleh merasa baik, boleh bangkit berdiri. Dan saya undang Bapak Ibu yang duduk di belakang, boleh dong isi dulu waktu bagian depan. Biar nanti umat-umat yang hadirnya terlambat bisa mengisi bagian belakang. Boleh teman-teman semua duduk lagi di bagian depan. Dan kita merasakan hari ini begitu sukacita. Hari ini begitu indahnya. Kita terus sedang kasih salam dulu kanan kirinya. Hari ini indah sekali ya. Kasih senyum yang paling manis. Sampai kita angkat dalam pujian yang pertama. Kita katakan, oh betapa indahnya hari ini. Karena kita boleh bertemu dengan saudara seiman. Amin. Sip. Sambil bertemu tangan kita katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Dan juga anugerah yang boleh kami rasakan
yang selalu menopang dan menguatkan kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan, Tuhan, selain terus meninggikan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah setiap lagu yang kami naikkan boleh menggambarkan kekaguman kami, boleh mencerminkan rasa syukur kami, karena kami tahu kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu.
kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan-Mu. Penopang-Mu sungguh nyata dalam hidup ini. Kami tak pernah dapat berjalan, kami tak pernah dapat menghadapi hidup ini tanpa kekuatan, tanpa penopang daripada-Mu saja. Karena itu Tuhan, pada malam ini kami mau terus memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu hanya Engkaulah Allah yang hebat, hanya Engkaulah Allah yang perkasa, hanya Engkaulah Raja di atas segala raja. Sambil terus bertepuk tangan, kami mau terus menyanyikan nama-Mu, kami mau terus meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hebat, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Nama-Nya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dan kita terus berikan dan muliakan nama-Mu Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, Nama-Nya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya akan semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali katakan betapa hebat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Kita panggil nama Dia, Tuhan Allah kita. Dan lebih tinggi lagi kami mau terus memuji nama Tuhan. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebenarnya segala dengan beriman. Benar Tuhan, Engkaulah betapa hebat, Engkaulah Raja kami, Engkaulah penguasa hidup kami. Dan kami mau terus meninggikan, memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah sumber keselamatan kami. Hanya pada-Mu saja kami mau bermasmur dan terus meninggikan nama-Mu. Karena hati kami percaya Engkaulah gunung batu dan benteng keselamatan kami. Tuhanlah kekuatan dan masmurku.
Kaulah gunung batu kami, kaulah sumber keselamatan kami, hanya pertolongan kami berasal dari Kami. Tuhanlah kekuatan dan makmur, Tuhanlah kekuatan dan makmur. Sumber sukacita kami mau terus berdirikan dan memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkaulah satu-satunya harapan dan andalan hidup kami. Benar Tuhan, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Biarlah kami boleh bersukacita terus bersama-Mu. Sambil bertepuk tangan, kita terus katakan, semakin menyadari bahwa hidup ini ada karena pemeliharaan. Hidup ini boleh terus merasakan damai karena Engkau yang selalu melimpahi berkat dan rahmat dalam hidup ini. Kami tak akan lagi takut Tuhan. Kami tak pernah lagi merasa bimbang. Tak akan lagi kami merasa susah. Karena kami tahu Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu beserta kami. Inilah iman kami, inilah ungkapan kepercayaan kami.
Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya andalan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas lawatan. Terima kasih Tuhan atas setiap sentuhan dan jamahan yang boleh kami rasakan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang selalu dekat, Allah yang selalu menolong kami. Dan kami juga sungguh bersyukur Tuhan, kalau malam ini Kau boleh berikan kami kerinduan, Kau memberikan kami kehausan untuk kembali mendengarkan firman, untuk kembali mendengar santapan rohani yang hanya berasal daripada-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang mau duduk diam mendengarkan setiap pengajaran. Biarlah setiap bibit-bibit firman, benih-benih firman yang boleh kami rasakan, yang boleh kami dengar pada malam ini, boleh tumbuh berakar dalam hidup kami. Dan biarlah kami bukan saja boleh mengerti firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan hamba-Mu yang setia, Ibu Erlina dari tengah-tengah kami. Berkatilah dia, bimbinglah dia Tuhan, sehingga apapun yang disepakati, apapun yang disampaikan, semuanya hanya berasal daripada-Mu saja. Yalah Roh Kudus-Mu yang berkarya, yalah Roh Kudus-Mu yang bekerja sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Coba dilihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik malam hari ini ya. Tadi agak sempat hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita sama-sama bersekutu di tempat ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Erlina Kusnadi. Saya berasal dari Persekutuan Persekutuan Katedral. Hari ini saya datang ditemani sama suami saya di belakang. Nah itu fotonya di depan, di depan. Baik. Nah sebelum memulai, saya tuh sebenarnya ingin menceritakan ada sesuatu hal ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya pernah berkata sama suami saya bilang gini, kapan-kapan kita berkunjung yuk ke PD Laurentius. Nah saya cuma bilang itu Bapak Ibu ya. Tapi ini nih kuasa perkataan. 2 hari kemudian ada seseorang yang WA saya, lalu mengundang untuk hadir ke tempat ini. Jadi saya merasa, wah kita punya kuasa ya, gak boleh macam-macam nih, gak boleh sembarangan dalam berkata-kata ya. Saya cuma bilang, kapan-kapan kita berkunjung. Wah tadi saya bilang sama orang lain, ini bukan berkunjung lagi, datang berdiri di depan gitu kan ya, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Tapi saya percaya malam hari ini, ketika apa yang saya renungkan, apa yang mau saya sharingkan, saya yakin bukan cuma untuk kita di tempat ini, tapi juga berlaku untuk saya. Kembali menemukan kita semua yang ada di tempat ini malam hari. Nah, Bapak Ibu, 2024 saya baru sadari ternyata sudah sisa 5 bulan lagi ya. Betul nggak? Hari ini udah bulan Agustus ya. Kayaknya waktu berjalan begitu cepat. Saya ngerasa kok udah mau akhir tahun. Tapi tadi kalau lagi ngomong, dibilang cepat, ya enggak juga. Tapi dibilang lambat, ya enggak juga. Gitu ya. 2024 saya rasakan ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Apa aja sih yang terjadi di sekitar kita yang mungkin hari-hari ini menjadi kegelisahan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, teman-teman saya nih, dia bilang, aduh toko lagi sepi, gitu. Usaha kayaknya belakangan ini omsetnya turun, dia bilang, oh toko gimana, restoran gimana, sepi, gitu. Tapi ya semuanya modenya struggle mode on ya.
bertahan semua. Tapi kalau ditanya gimana hari-hari, ya sepi omsetnya. Di sekitar kita juga ada mungkin yang sepantaran saya berkata bahwa biaya pendidikan saat ini begitu mahal. Saya punya teman ya, anak yang pertama mau masuk SD itu 2, sekian SPP-nya. Terus dia bilang anak yang kecil yang kedua mau masuk TK 1,7 sekian. Dia bilang gitu, aduh gue pusing Ci, dia bilang gitu kan. Gaji juga tetap gak cukup, dia bilang gitu. Padahal gajinya udah lumayan, tapi biaya pendidikan semakin mahal. Kasus yang sering kita dengar adalah pinjaman online nih, semakin merajalela, mengganggu kegelisahan ketentraman hidup kita. Bisa tiba-tiba ditelepon, saya di kantor pernah nih, tiba-tiba saya kan ada di lantai 5 ya Bapak Ibu. Ada orang datang, terus cari satu nama. Ini namanya terpinjamkan. Ini sih nggak pinjam, tapi namanya terpinjamkan. Jadi dia dicari-cari tuh, hampir sebulan sampai akhirnya beres. Dan itu membuat dia merasa setiap hari datang ke kantor itu nggak nyaman, nggak tenang, takut dia gitu kan. Apakah orang itu tiba-tiba datang menyergap dia di parkiran atau gimana gitu, nggak tenang setiap hari. Sampai tapi akhirnya pencegahan sudah selesai. Saya tidak tahu selesai bagaimana, tapi udah akhirnya dia udah nggak takut lagi untuk datang ke kantor karena sudah selesai permasalahan. Nah itu situasi di sekitar kita. Tapi nggak cuma itu. Hari-hari ini anak muda, saya kerja di institusi pendidikan. Anak-anak muda yang baru lulus berkata, susah banget Bu cari kerja. Aku udah apply, udah kirim ratusan CV, belum ada yang dipanggil gitu ya. Wah susah banget dia bilang gitu. Tapi di tempat saya juga nih, baru-baru ini terjadi ada pendampingan, sehingga beberapa nama, beberapa jumlah orang harus merasakan mau nggak mau. Kerjaan di kantor stres, mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami tempat ini pusing. Entah itu stresnya karena lingkungan kita, tapi mungkin stres juga karena omset yang turun dan lain sebagainya. Tiap hari waktu kita dihabiskan hanya untuk berpikir bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa bertahan. Entah itu bertahan untuk anak kita, entah itu bertahan untuk diri kita sendiri. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Permasalahannya untuk relationship, ada orang-orang yang baru merasakan indahnya jatuh cinta, lalu bersiap untuk menikahnya. Tapi itu juga nggak mudah dalam mencari jodoh. Kayaknya sekarang orang lebih pilih untuk menjalani hidup sendiri aja. Ini ngapain berdua pusing gitu ya. Baru-baru ini nih, mama saya punya teman berkata, menantu saya mah nggak mau punya anak, sih nggak bisa punya cucu. Mereka mengambil sistem child free katanya. Duh ngapain mah punya anak, pusing katanya. Udah pusing ngurusnya, sekolahnya mahal, segala macam. Udahlah, child free aja katanya gitu. Nah mama yang pusing kan, mana masa nggak punya cucu gitu kan? Cucu itu is number one gitu kan, pusing mamanya. Udah ya. Tapi ada juga berita perseluruhan di Instagram tentang perselingkuhan. Ada berbagai macam yang sebutin. Pasti kalau kita lihat Instagram atau media sosial lainnya, banyak kasus-kasus yang kayak gini. Sampai akhirnya mengakibatkan perpisahan. Ujung-ujungnya anak-anak muda kehilangan sosok ayah, sosok ibu, yang mereka akhirnya struggling mode online ya. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang membuat struggling mode online. Orang tua yang tidak akur sama anak-anak, mungkin berantem. Ayah sama anak, ibu sama anak, atau adik kakak juga berantem. Mungkin di rumah kita ada nih, anak berantem dulu. Mau anak yang pertama, mau anak yang tengah, mau anak yang mau berantem gitu. Tapi kalau ditanya permasalahannya apa, ya nggak tahu sebenarnya gitu. Itu berantem aja membuat kita pusing sebagai orang tua. Dan kita juga dihadapkan dengan kalau orang tua ini dihadapkan dengan penyakit. Ini kalau ini kira-kira penyakitnya apa Bapak Ibu? Pusing. Ya, ada lagi yang Bapak pusing. Ini demensia, ada pikun ya. Kalau pikun kan buat kita kadang-kadang ditanya berulang kadang-kadang. Kalau kita lagi stres dikejar target, pusing ya jawabnya ya. Ini nanya mulu gitu ya. Padahal waktu kecil itu juga gitu sih sebenarnya, nanya lagi gitu ya. Kesehatan,
emosi kan ya. Untuk orang tua mungkin mengalami ini ya, kalau udah usia takut kesendirian, nanti saya sama siapa gitu ya. Dan baru-baru ini salah satu teman saya masih muda tapi udah menikah. Ini juga permasalahan bagi keluarganya, kehilangan sosok ayah apalagi pada masih kecil. Dia sendiri lagi struggling sampai hari ini dengan sakit penyakit. 2024 begitu banyak hal yang terjadi ya. Saya nggak tahu permasalahan Bapak Ibu apa, tapi ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita merasa kok hidup gini-gini aja. Kok hidup rasanya udah kepersukuan doa, tapi yang gini-gini aja. Kok rasanya kering-kering aja gitu ya. Tapi semua kegelisahan tadi membuat kita berpikir macam-macam. Kalau istilah anak sekarang bilang overthinking. Ini di kamar saya ada anak mama overthinking. Dia sekali waktu gini, waktu aku lagi mandi katanya, tanganku tiba-tiba hitam, dia bilang gitu. Kayaknya aku disantet, dia bilang gitu. Masa disantet? Kamu masih pada canda? Enggak, soalnya tiba-tiba hitam. Overthinking, anaknya takut gitu ya. Ternyata bukan disantet. Sampo yang hitam itu loh yang buat hitam kata rambut. Aduh, kata saya kamu disuruh overthinking, makanya jangan overthinking. Masih muda tapi overthinking sih kamu gimana? Saya bilang gitu ya. Itu anak muda zaman sekarang. Terus kalau kata teman saya di Surabaya, semua kegelisahan ini karena dia membuat merasa berkata mencekno. Betul nggak sih? Semoga benar. Mencekno. Mencekno gitu. Gitu pokoknya. Kesel gitu ya. Bahasa Jawa. Kalau Surabaya suka bilang kayak gini. Membuat kita tuh stres kan. Mencekno bisa lah pokoknya. Oh iya ya kan, gabungan antara Jawa sama Sunda ya, menceklo pisan lah gitu kan ya. Dan membuat kita akhir-akhir ini akhirnya merasa udahlah, Tuhan mah jauh. Saya udah datang persekutuan doa, masalah tetap ada. Saya udah datang melayani, tapi ya itu omset saya turun. Buat apa gitu kan? Saya merasa apakah Tuhan itu dekat sekali dengan saya? Kayaknya enggak. 2024. Dan akhirnya setiap kegelisahan tadi membawa kita pada pernyataan bahwa dunia kita gak lagi baik-baik aja. Pun dengan saya, 1 tahun belakangan ini saya merasa hidup saya gak baik-baik saja. Kenapa? Karena ceritanya begini. 1 tahun terakhir berarti dari sekarang mundur ke belakang ya Bapak Ibu ya. Kami sepakat bekerja sama, bukan sebuah usaha. Usaha tersebut setengah tahun pertama, setengah tahun ya, kurang dari setengah tahun baik-baik saja. Ini kita bisa jalankan sama-sama, gitu kan ya, kayaknya baik semua. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu. Saya mengalami yang tadi. Omset turun, hujan membuat orang gak ada yang datang ke toko, gak ada yang mau beli karena saya jualannya minuman. Kalau hujan ya gak minum yang dingin dong. Omset turun membuat kericuhan di antara sesama owner. Selain membuat kericuhan, membuat prasangka di antara sesama owner. Sebetulnya kami berdua gak terlalu yang berpikir ini gak bagus nih, ini pokoknya gak akan berjalan. Enggak. Karena kami tahu bahwa di musim hujan ya susah lah, siapa yang mau datang ke toko untuk beli minuman dingin kalau lagi musim hujan. Kayaknya 1 dari 10 ya 2 lah paling yang mau tetap minum RS gitu kan ya. Terjadi mulai Bapak Ibu hal-hal yang tadi tuh yang mencekno, bener kata ngomongnya bener ya, mencekno gitu, kesel, yang marah gitu kan. Kenapa? Karena salah satunya menginginkan untuk segera menutup usaha ini. Udahlah, usaha ini mah gak usah dilanjutin, buat apa? Kata dia gitu kan, lanjutin sampai tahun depan juga gak akan mendapatkan keuntungan apa-apa kok gitu. Udah, mendingan tutup aja, pokoknya saya mau tutup, dia bilang kayak gitu. Loh, ya kami sebagai orang yang merasa masih optimis, ya kami percaya bahwa Tuhan kirimkan orang-orang yang pesen itu lewat kami, ya pasti masih ada berkatnya. Kenapa harus pesimis gitu kan? Singkat cerita Bapak Ibu, terjadi perselisihan yang membuat kami stres. Setiap malam pulang hampir jam 12, besok pagi saya harus bekerja, masih harus mikir, masih harus berantem sama beliau gitu ya. Gak cuma berantem aja,
bahkan permasalahan itu dibawa ke ranah keluarga yang saya rasa nggak perlu dibawa ke ranah keluarga gitu ya. Kebetulan dia kenal sama salah satu keluarga kita dan dia bilang Erlina itu nggak baik loh, Erlina itu nggak tahu apa-apa, Erlina itu nggak bisa apa-apa, dia sekolah lulusan mana sih, nggak tahu apa-apa dia bisa bilang kayak gitu. Dan bahkan ya Tuhan baik sih, tetap bisa berkata hari ini Tuhan baik. Di ruangan itu ada CCTV. Dia bisa loh Bapak Ibu jelek-jelekin kami, jelek-jelekin saya. Jadi dia bilang sama orang lain, partner saya tuh gak bener, gak bisa kerja, gini gitu. Semuanya ada di CCTV itu. Sampai hari ini saya masih punya CCTV ucapan beliau. Hari itu saya sebagai orang biasa nih, walaupun sudah di persekutuan mulai, saya pengen cari teman yang mengerti pasal hukum. Saya udah mau WA nih Bapak Ibu, yuk bisa gak bantuin gue nih, gue mau konsultasi, gue mau tuntut pasal pencemaran nama baik, gue mau tuntut pasal perbuatan tidak menyenangkan, pokoknya harus membela harga diri saya. Kan sudah tercoreng, udah omsetnya jelek, lu mau tutup menjelek-jelekin gue gitu. Dunia gak baik-baik aja waktu itu. Saya merasa kok gini-gini amat, mengesankan sekali gitu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Tuhan tetap baik. Saya diingatkan untuk jangan ngapain konsultasi pengacara, biayanya lebih mahal, nanti habisnya berapa, dibilang gitu. Saya yang harus berurusan dengan hukum, dari yang harusnya mendapat sekian ember itu dapatnya cuma juta, dibilang gitu. Lah kamu emang omsetnya berember-ember gak sih, dibilang gitu kan, sampai harus sewa pengacara, sampai kamu harus konsultasi hukum, dibilang gitu. Terus kayak tertampar sih dong, ya enggak sih, enggak sampai berember-ember, belum gitu ya, belum berember kalau dari usaha ini ya ber-em gitu. Yang hari itu saya merasa setengah tahun terakhir saya merasa dunia nggak baik-baik saja. Tapi nanti saya lanjutkan ceritanya ya. Akhirnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, kita tahu gitu ya, semua nggak baik-baik aja. Tapi Tuhan bilang di Yohanes 10 ayat 10b apa? Ada yang mau bantu? Gak ada. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku datang. Nah, Tuhan itu dari awal sudah menjamin setiap nama di tempat ini hidupnya penuh dalam kelimpahan. Walaupun permasalahannya kayak tadi, tapi Tuhan bilang, saya itu datang untuk membuat kamu berlimpah hidup dalam berkelimpahan. Dalam bahasa Yunani, berkelimpahan itu person, artinya sangat tinggi, melampaui ukuran, berlebih-lebihan, kuantitas yang begitu melimpah dan jauh melebihi apa yang bisa diharapkan atau diantisipasi seseorang. Tadi kan gede banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka berkata, dunia gak baik-baik aja, saya gak baik-baik aja. Saya sedih, saya stres, saya depresi. Padahal Tuhan bilang bahwa Dia mau menjamin setiap kita hidup dalam kelimpahan. Lalu sebetulnya berlimpah itu berlimpah yang bagaimana sih gitu ya? Ini kapan kita bisa mengalami atau mengklaim hidup kita dalam berkelimpahan? Dimulai sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita pribadi. Waktu kita proklaim sekali lagi bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, hidup kita dijamin kelimpahan. Limpah dalam hal iman, gak khawatir akan masa depan, termasuk tadi tuh omset yang turun, toko yang sepi, biaya sekolah anak, sekolah cucu, atau mungkin keinginan dari seorang yang punya cucu, atau overthinking masalah yang lainnya. Tidak khawatir akan masa depan, yang dipakai, yang dimakan, di mana kita tinggal. Limpah berkaitan juga dengan relasi kita dengan Allah. Waktu kita mau mengklaim kelimpahan itu di dalam kehidupan kita, kita harus melakukan 3B. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Gak ada cara lain. Ini yang harus kita lakukan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Sebab dalam Yohanes 15 dikatakan, Yohanes 15 ayat 4 bilang,
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi sekali lagi, waktu kita sudah klaim bahwa ya cuma Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga klaim bahwa setiap hidup kita dijamin kelimpahan oleh Tuhan, syarat ini. Gak ada syarat lain dan gak bisa digantikan dengan yang lain. Harus tinggal di dalam Tuhan, harus hidup mengenal erat sampai ke dasar akar-akarnya. Akar itu kan sesuatu yang gak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kadang orang gak terlalu mikirin akar, cuma lihatnya batang, ranting, kadang cuma buahnya aja yang penting kok buahnya manis kayak gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa akarnya itu penting. Yang gak kelihatan yang ada di dalam tanah yang mungkin kotor, tapi itu yang paling penting. Sama dengan kehidupan kita. Akar kita bertumbuh di mana? Akar kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang bisa membuat kita berani dengan gagah berkata, saya hidup di dalam kelimpahan bersama dengan Tuhan. Amin. Tapi apakah cukup sampai situ saja Bapak Ibu kira-kira? Berakar, bertumbuh dan berbuah merupakan suatu proses seumur hidup. Harus setiap hari, setiap detik, setiap saat. Kalau ingat, mungkin pernah lihat roda ini pasti ingat. Nah, ini akan terus membantu kita mengingatkan bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tapi sebelum ke sini, Tuhan itu seperti yang tadi saya bilang ya, saya cuma bilang main yuk ke Laurentius, tiba-tiba ada di depannya. Tuhan itu tahu. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Dia itu kan, apalagi Yesus ya, pernah menjadi manusia. Dia tahu kegelisahan seorang manusia. Dia tahu Erlina ini suka galau, suka overthinking. Laurentius mah enggak, Erlina aja. Nah, karena Tuhan tahu Erlina ini suka galau ya, waktu dia mau bertumbuh, berakar, berbuah, apalagi menghadapi masalah setengah tahun yang lalu, susah. Pasti si Erlina ini gak bisa kata Tuhan. Gak mungkin lah dia, kayaknya akan terjadi kegoyahan gitu. Karena Tuhan tahu akan terjadi kegoyahan tersebut, dia kirimkan ini. Yohanes 14 ayat 25-26. Mari kita baca sama-sama. Semuanya itu menghibur yang akan diutus ayat ini Tuhan katakan waktu Tuhan melihat kegelisahan para murid, galau nih para murid, oh Tuhan Yesus sudah wafat, Tuhan Yesus lagi mau bangkit ke surga, terus saya sama siapa di dunia, gimana saya menyebarkan Injil waktu itu. Tuhan tahu kegalauan yang waktu itu para murid terjadi akan terjadi pada saya, si Erlina yang akan galau menghadapi permasalahan setengah tahun yang lalu. Karena itu Tuhan kirimkan Roh Kudus sebagai penolong. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Kenapa sih harus Roh Kudus? Karena Roh Kudus berfungsi sebagai, kurang lebihnya ada 3 ini ya, mengajarkan kita akan segala sesuatu. Roh Kudus juga yang mengingatkan kita tentang segala apa yang pernah Yesus katakan. Atau kalau kita baca kadang-kadang kita suka lupa ya ayat kita, tapi Roh Kudus yang mengingatkan kehidupan kita. Roh Kudus juga yang menyertai, memimpin dan memberi karakter baru dalam hidup kita. Tadinya orang yang lama nih, kalau orang lama begitu ada masalah pasti pengennya kayak tadi, melawan, cari kuasa pengacara hukum, kita lawan sampai habis kan ya. Tapi karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, gak jadi, jangan macam-macam. Dah, pembalasan adalah hak Tuhan. Yang harus kita lakukan mengampuni. Tuh. Nah, ini juga yang terjadi. Ini agak ceritanya beda dari yang tadi yang masalah usaha. Ini baru terjadi beberapa hari yang lalu. Jadi hari itu selesai misa dan adorasi. Di dalam adorasi itu waktu menatap, saya berkata, Tuhan, balutlah hatiku. Apapun yang terjadi belakangan ini, balut hati saya Tuhan. Gak kuat ini kalau gak dibalut sama Tuhan. Retak-retak bolong gitu kan, balut ya Tuhan. Amin kan.
ada seorang wanita parubaya berkata demikian, Erlina, kamu kok gendut ya sekarang? Kayaknya dulu tante lihat gak segendut ini, dia bilang kayak gitu. Kok kamu semakin gendut sih, dia bilang gitu kan. Aduh, rasanya itu ya ibu ya, kalau nggak ingat ya, kalau nggak ada Roh Kudus gitu yang mengajar, saya pengen gitu kan ya, pengen berkata-kata gitu ya, dan punya puji Tuhan gitu ya. Tapi waktu saya mau membalas, saya dalam hati pengen balas gitu kayak, yang apa gitu tante gitu kan ya, pengen gitu ya, pengen gitu. Tapi karena ada yang mengingatkan, ya udah sih saya bilang, iya tante nggak apa-apa lah ya. Ayo tante kita makan aja gitu ya, saya alihkan aja dengan tidak ikut makan konsumsi gitu ya. Tapi poinnya adalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh berpegang sama Tuhan, kita minta Roh Kudus setiap hari gitu ya, ya Roh Kudus sendiri yang akan ngajarin kita gitu. Yang tadinya mau ngelawan jadi ya udah, bener kita alihkan saja hal yang lain ya. Ya nggak apa-apa kan, yang penting tetap itu berkembang lah ya. Kalau saya jadi marah-marah gitu kan, tadi baru minta Tuhan barulah hati aku, ujiannya langsung 20 menit setelahnya gitu. Tapi ya tetap bersuka cita apapun yang terjadi ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, waktu kita ambil keputusan bahwa Tuhan juru selamat kita, bahwa Ia yang akan menjamin setiap kehidupan kita, dan bahwa kita mau terus belajar bertumbuh, berakar, berbuah, dan bisa melakukan itu semua, Tuhan sediain penolongnya, Roh Kudus. Karena gak gampang, apalagi 2024 sangat tidak mudah gitu ya. Tapi Roh Kudus yang akan mengajar, mengingatkan, memimpin, membimbing, dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Nah, ketika kita mau hidup mengandalkan Roh Kudus, jangan lupa, kalau ini saya taruh gambar ini karena begini. Dulu waktu masih umurnya lebih sedikit dari sekarang, nah, ya lebih sedikit dari sekarang, nggak mau bilang tua, maunya lebih sedikit dari sekarang. Terus saya pernah kayak konsultasi gitu ya, konseling gitu sama tim doa. Akan kegelisahan hidup waktu itu, cari jodoh, cari kerja gitu, susah banget gitu ya. Waktu saya konsultasi, konseling itu, setelah selesai berdoa, salah seorang pendoanya bilang gini, Erlina, hidup itu harus ibarat timbangan, dia bilang gitu. Ya kenapa? Saya mau tapi nggak harus bawa timbangan, saya bilang gitu ya. Bukan gitu, dia bilang. Hidup kita itu harus balance antara kedagingan dan juga rohani. Dalam arti gini, waktu kamu terlalu menginginkan mengejar, waktu itu kan saya fokusnya cari kerja, cari jodoh gitu. Itu kan hal yang duniawi gitu. Waktu itu terlalu kamu kejar, timbangannya itu naik sebelah dalam itu. Jadi Roh Kudus yang sumber sukacita kamu, sumber pengharapan kamu, ya turun gitu. Kamu gak bisa dengar bahwa ini tuh belum waktunya, bukannya ini loh kerjaannya gitu. Jadi kalau saya lagi down, saya suka ingat gambar timbangan ini dan selalu ingat perkataannya bahwa hidup harus seimbang. Seimbang dalam hal apa sih? Ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nanti bisa dibaca dalam Galatia 5 ayat 16 ya, keinginan daging. Jadi kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi seimbang, segala sesuatunya balance. Nah, balik ke cerita yang tadi ya tentang usaha. Akhirnya setelah sekian lama nih permasalahan itu, akhirnya tokonya harus ditutup. Jadi kurang lebih bulan Mei akhirnya permasalahan itu selesai dalam arti ya ada kerugian yang harus kami terima karena tokonya harus tutup lebih awal, ada barang-barang yang harus kami terima di rumah karena pembagian harta gono gini istilahnya, ada hal-hal yang keributan di antara saya dengan dia terutama ya yang harus saya terima. Bulan Mei akhirnya selesai permasalahan itu, tokonya tutup, pokoknya rugi lah. Kalau kita bilang mas, ya rugi banget lah, nggak balik modal sama sekali untuk usahanya. Sedih banget gitu karena waktu terakhir tokonya tutup saya videoin gitu ya, kan saya video dari renov sampai buka, terus saya videoin lagi tokonya terakhir tutup lampu ini mati, itu saya sedih, saya nangis gitu karena ya kayak membesarkan anak gitu ya, ibaratnya gitu kayak
harus tutup gitu ya. Sedih lihat karyawan harus kehilangan pekerjaan setelah lebaran gitu ya. Ya sedih banget kita rasanya kecewa. Dan kenapa sih harus gitu ya. Emang gak bisa dikompromiin, apa emang gak bisa dikonsultasi lagi gitu, atau dimediasi gitu antara saya dengan dia. Kenapa saya dengan dia? Karena mungkin saya terlalu vokal juga mungkin ya. Mungkin beliau karena lebih tua, beliau menganggap apa yang saya sarankan itu malah jadi melawan gitu kan. Wah, terus setelah tutup, ya udah, baru tuh Bapak Ibu mulai bulan 5 sampai sekitar hari ini ya, baru kami berdua bisa tidur dengan lebih tenang, nggak sakit. Itu ya, sepanjang permasalahan itu terjadi ya Bapak Ibu, itu gantian. Kalau nggak saya yang flu, dia yang flu. Dia flu-nya sembuh, saya batuk, dia batuk, gitu aja terus. Pokoknya sakit bolak-balik gitu. Karena ya terlalu dipikirkan gitu, kayak mengandalkan kekuatan sendiri kan gitu. Ini gimana, harus menyelesaikannya gimana gitu. Tapi setelah bulan Mei tadi, ya hidup lebih baik. Udah bisa lebih berkata, ya udah nggak apa-apa, kita jalanin lagi aja gitu ya. Dan sudah bisa berkata bahwa ya saya mengampuni dia, dengan waktu terakhir ketemu ya udah saya pamit gitu. Saya tetap menatap muka dia dan nggak yang mengacuhkan dia gitu. Kekuatannya dari mana? Ya dari Tuhan sih, dari Roh Kudus. Gak ada yang lain selain Roh Kudus. Kalau Roh Kudus gak pimpin kehidupan kita, karena hari itu kita sampai novena ya. Ini tuh harus gimana? Kita lepas, kita beli, atau kita apain gitu kan? Kita berdua novena sepakat bahwa ini harus ada jalan keluar gitu kan. Dan ya akhirnya berakhir dengan tutup. Tapi baiknya Tuhan Bapak Ibu, Minggu ya kalau nggak salah ya, hari Minggu kemarin. Jadi kan barang-barangnya ada di rumah ya, barang-barang sisa dari toko tersebut yang dibagi sesuai dengan saham. Kita tuh sebenarnya bingung, barang ini mau kita kemanain? Kita pakai nggak mungkin karena nggak lengkap gitu ya, mau pakai usaha juga nggak bisa, mau kita jual juga kita nggak tahu jualnya kemana gitu. Tapi ya istilahnya uang kita jadi mengendap di barang itu kan gitu ya, ada di situ gitu. Tapi sekali lagi baiknya Tuhan, tiba-tiba 1 minggu yang lalu ada yang menghubungi suami saya, seorang bapak. Dia bilang, saya mau buka, saya mau beli barang kamu. Dia bilang gitu. Ini ya, beli barangnya ada di kamu kan, ini ya. Oke, betul nggak barangnya ini? Betul. Saya beli nominalnya sekian. Gitu. Ya udah, kita diskusi dan kami sepakat bahwa itu cara Tuhan untuk menyelamatkan kami lagi gitu ya, memberi semangat lagi untuk kami. Ya udah, barang itu hari Minggu diangkat Bapak Ibu, selesai gitu. Ya istilahnya kalau orang bilang kan aneh gitu, karena tanpa tedeng aling-aling tiba-tiba orangnya WA, terus saya mau beli barang kamu, udah aja terjadi proses pembelian itu, diangkut selesai. Saya waktu foto gitu, waktu buat barang bukti kan, saya foto terus saya bilang ini aneh ya sebenarnya. Kita kan nggak pernah promosi bahwa ini kita jual gitu barangnya, kalau maksudnya ini ada list yang bisa kamu beli gitu. Kita nggak pasang itu karena ya bingung juga ya mau dijual-jual mana gitu. Nggak, dari bulan Mei sampai bulan Juli kemarin kita nggak promosi apa-apa, kita nggak info bahwa ada barang yang mau dijual gitu. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa basi-basi, ada orang yang WA, telepon, terjadi proses transaksi. Ya kalau bukan karya Tuhan, nggak mungkin tiba-tiba orang tersebut dikirimkan. Jadi sekali lagi, malam hari ini apa yang saya sharingkan, apa yang saya ceritakan di tempat ini, sama-sama untuk semakin mengingatkan kita, semakin membawa kita untuk terus mau berproses di dalam kehidupan ini sama Tuhan. Kalau nggak sama Tuhan, susah Bapak Ibu saya rasa. Mungkin kayaknya kalau di sini, itu mah kamu, saya belum tentu bisa kayak gitu. Suatu kali kita pasti akan mengalami sendiri proses itu dan kita akan berkata, iya, kalau tanpa Tuhan, ya mungkin ya berarti. Jadi ketika kita mau berproses itu, ingatlah selalu untuk memberi makan secara rohani kita. Datang ke persekutuan doa ini, baca firman, lewat renungan-renungan, hal yang klise, pasti ini hal yang selalu sering kita dengar. Tapi ya cuma ini poin yang harus kita lakukan setiap waktu, di setiap tarikan nafas hidup kita, melawan dengan senjata rohani kita, hidup menghasilkan buah roh.
tiap hari harus pakai pedang ini ya, pedang roh, berkasut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, pakai perisai, pakai jubah, pakai baju jubah, semuanya. Dan kan akhirnya ketika kita menjalani semua kehidupan itu, kita bisa berkata I'm fine, saya baik-baik saja. Kalau kata Korea bilang kencang yo, aku baik-baik aja gitu. Hari ini saya juga bisa bilang bahwa setelah 1 tahun proses itu terjadi, ya karena Tuhan, saya bisa kencang ayo, it's okay, I'm fine. Tuhan tetap baik di dalam kehidupan saya gitu ya Bapak Ibu. Jadi nah ini ada 4 sel yang bisa kita pegang supaya kita bisa selalu ingat dalam setiap peristiwa kehidupan kita itu Tuhan pasti punya rencana. 4 selnya adalah ini, selalu membawa hati kita pada doa, pada Tuhan melalui doa, selalu harus akan kebenaran firman Tuhan, selalu mau dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk tuh gak enak, sakit, menyebalkan, tapi harus selalu mau. Dan jangan lupa yang terakhir, mungkin kita selalu lupa, selalu mau melakukan pertobatan tanpa kita sadari. Kadang-kadang mungkin kita menyenggol kanan kiri, tapi setiap malam waktu kita berdoa, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mohon ampun, mungkin saya nggak sengaja menyinggung kanan kiri saya, tapi saya nggak maksud. Jadi mari, ini ya 4 sel ini harus kita lakukan sama-sama setiap hari. Ini pujian mau maju ke depan. 4 sel. Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semua datang dengan kegelisahannya apa. Ada banyak hal tadi yang sudah kita sebutkan sama-sama, kita sudah lihat sama-sama. Tapi malam hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk menutup mata. Kita ingat setiap peristiwa yang hari-hari ini, mungkin siang hari ini, atau sepanjang hari ini, atau berminggu-minggu belakangan ini mengganggu setiap ketenangan batin kita. Waktu kita tutup mata, kita bayangkan setiap peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Entah itu bersama pasangan kita, entah itu bersama anak kita, entah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, atau apapun itu. Lihat bahwa semua permasalahan itu malam hari ini, bayangkan kegelisahan tersebut. Dan di tengah kegelisahan tersebut hari ini, Tuhan, ini kami setiap anak-anak. Engkau yang paling mengetahui kedalaman hati kami, setiap kegelisahan hidup kami, Tuhan. Malam hari ini, kami mau serahkan setiap permasalahan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami gak mampu kalau tanpa Engkau menjalani setiap nafas kehidupan kami hari demi hari. Tanpa Roh Kudus kami gak mampu, tanpa kasih-Mu kami gak mampu. Tapi malam ini, ketika kami sepakat mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu, kami percaya kuasa-Mu bekerja malam ini untuk membantu kami keluar dari setiap permasalahan tersebut. Dan Kau tunjukkan jalan-Mu, Tuhan, sehingga kami bisa melewatinya hari demi hari. Malam ini sambil kita menyerahkan setiap permasalahan tersebut, kita angkat satu pujian ini, kita nyanyikan sama-sama, jadikan kita ini lagu doa kita. Kau ada
Malam hari ini Tuhan katakan, lepaskan setiap hal yang masih menjadi keraguan dalam hati. Percayalah aku yang akan menuntun engkau. Hanyalah aku Tuhan Allah. Ini adalah sungguh hanya anugerah-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami boleh melewati setiap hal di dalam musim kehidupan kami. Engkau sudah lihat Tuhan, malam hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami meminta Engkau melawat setiap kami malam hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau telah melawat setiap kami satu persatu di tempat ini. Gak ada satupun yang terlewat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi orang-orang yang punya keyakinan, kepercayaan, dan keteguhan hati bahwa Engkau yang akan selalu ada bersama dengan kami, dan Roh Kudus yang akan selalu memimpin setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami Engkau boleh teguhkan kembali. Malam hari ini Engkau boleh kuatkan kami kembali Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami dengar, yang hari ini ditaburkan, boleh menjadi benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan Engkau meteraikan itu semua. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Sungguh suatu hal yang indah ketika kami boleh mengalami Engkau secara pribadi. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Dan biar setiap doa yang kami naikkan oleh perantara Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kita kembali tundukkan kepala kita mau satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Walau dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami, yang akan memberikan kami kehidupan yang berkelimpahan. Kami bersyukur Engkau telah mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur yang selalu mengajarkan, mengingatkan, dan memimpin hidup kami. Ya Tuhan, kami mau terus memelihara hidup doa kami. Kami juga mau terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Dan terutama kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami terus menghidupi hidup pertobatan kami. Jangan pernah biarkan kami untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu memiliki iman yang semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di sepanjang hidup kami. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk Sis Erlina yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah baginya dan seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, serta kelancaran dalam setiap usaha pekerjaannya, dan juga pelayanannya serta keluarganya, sehingga setiap hal yang ia lakukan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, dan semakin banyak orang akan terberkati olehnya. Marilah kita mohon. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Kami berdoa semoga bangsa kami menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Jokowi serta seluruh jajaran
Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka. Anugerahkanlah kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka di dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil setiap keputusan yang penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk tim Pastor Santo Laurentius, yaitu Pastor Boga, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Alo, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik pada mereka. Murnikan pelayanan mereka di dalam menjalankan tugas panggilan dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Dan saat ini kami juga mau berdoa bagi kami semua yang hadir di dalam persekutuan doa malam hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu, serta melayani dan mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan yang akan tinggal di dalam hati kami dan menghayati dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang kami terima daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kami, dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap wujud doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Cik. Kembali sambil kantong kolektif dibagikan, mari kita angkat satu lagu pujian sama-sama kita nyatakan Allah itu baik, lurus karena selamanya tak pernah berubah. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Sis Erlina yang sudah membawakan renungan pada hari ini. Terima kasih Sis Erlina yang sudah memaafkan kita
apapun keadaannya tetap tenang ya. Karena ada Tuhan yang selalu membuat kita baik-baik saja. Tolong beri tepuk tangan untuk pembicara kita pada malam ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada setiap tim yang bertugas, tim ujian, tim multimedia, tim konsumsi, tim doa, tim tamu, dan semua tim yang bertugas. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh umat yang hadir pada malam ini. Terima kasih atas kedatangannya. Kami tunggu kehadirannya di Kamis yang akan datang. Pengumuman yang pertama. Pertemuan doa pada tanggal 8 Agustus akan diadakan kembali pada jam yang sama, jam 19.00 dengan pembicara Bapak Aurinus Gunawijaya dengan tema Pelita dalam Gelap. Semua umat diundang untuk hadir. Ayo dicatat tanggalnya 8 Agustus jam 7 malam di Ruang Krista dengan tema Pelita dalam Gelap. Kemudian PDP Kakasa Tauresius mengundang seluruh umat untuk bersama-sama melakukan doa korban kelahiran ilahi. Tapi doa siapapun yang benar. Doa kelahiran ilahi yang diadakan setiap hari full online jam 2.45 sore dengan titik ID yang ada di tertera di layar. Mari kita sama-sama rasakan kuasa doa bersama. Begitu banyak mujizat, begitu banyak kesembuhan yang boleh terjadi melalui doa korban. Selanjutnya doa syafaat diadakan pada hari Selasa 6 Agustus jam 6.30 sore di ruang Agnes 2 lantai dari ruangan ini. Semua umat diundang untuk hadir. Dan bagi umat yang membutuhkan pelayanan doa, dipersilakan untuk menyampaikan wujud doanya ke WhatsApp dengan nomor-nomor yang tertera di layar. Ada Sis Linda, ada juga Sis Bapak. Umat selanjutnya yang kelima, El Shaddai mengadakan youth camp dengan tema Word from Him, kata-kata dari Tuhan, yang akan diadakan mulai dari tanggal 7 Agustus sampai 3 November di PSA. Ini diperuntukkan untuk anak muda, betul ya teman-teman? Untuk anak muda 18 sampai 35 tahun. Mungkin ada anak, cucu atau keponakan yang mau diajak, silakan untuk mengikuti youth camp. Yang ke-6. Ada lagi pengumuman? Habis ya? Oke, sekian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, dan ini adalah lembar kuesioner. Boleh di-scan. Dibuka HP-nya. Di-scan, nanti bisa dikasih penilaian untuk pembicara kita pada malam ini. Boleh dibuka HP-nya, dibuka kameranya, dan di-scan. Dikasih penilaiannya untuk kebaikan dan juga pembangunan para warga-warga kita yang ada di BPKK. Saudara Tres. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup persekutuan malam ini, mari kita berdoa kembali. Bapak yang baik, Bapak yang kekal, terima kasih Tuhan. Pada malam ini boleh Kau kembali mengingatkan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu menopang kami. Bahkan kami sungguh bersyukur karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Roh Kudus yang selalu menopang dan menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan, penopangan dan kekuatan-kekuatan baru yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Sis Erlina, biar Kau boleh terus pakai dia, biar Kau terus memberkati dia, mengurapi dan memakai dia sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah pekerjaan, berkatilah keluarganya, berkatilah juga pelayanannya, biar apapun yang dikerjakan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar tidak pulang ke rumah kami masing-masing. Kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh perlindungan agar kami semua boleh selamat sampai tujuan tanpa kekurangan apapun. Dan
besok pagi boleh bangun dan keadaan sehat dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup persekutuan malam ini, saya undang untuk bangkit berdiri, biar kita sama-sama merasakan sukacita, karena Allah kita selalu menopang dan menguatkan kita. Amin. Yang percaya bahwa Allah menopang kita, boleh dong kita tutup ujian pada malam ini dengan bertepuk tangan dan sambil senyum yang meriah. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya. Sukacita surga